Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan kalian semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memperdagangkan barang Khadijah. Saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dewasa, yaitu sekitar 25 tahun, Abu Thalib sebagai pamannya Nabi Muhammad mengajarkan ilmu dagang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga suatu hari Siti Khadijah mendengar sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga Siti Khadijah menawarkan kerjasama dengan Nabi Muhammad. Kerjasama yang ditawarkan oleh Siti Khadijah adalah berdagang. Lalu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdagang ke Syam, ditemani oleh budak laki-laki milik Siti Khadijah yang bernama Maisyarah. Sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memperdagangkan barang dagangan milik Siti Khadijah, pada usia 12 tahun beliau pernah berdagang bersama pamannya yang bernama Abu Thalib. Saat tiba di Bashrah, rombongan dagang Abu Thalib disambut oleh seorang rahib yang bernama Bukhairah, yang nama aslinya adalah Jurjis. Rahib Bukhairah sudah mengetahui tanda kenabian yang ada pada diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rahib Bukhairah meminta Abu Thalib kembali ke Mekah bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Bukhairah merasa takut apabila kaum Yahudi menemukan Nabi Muhammad, maka kaum Yahudi akan menyakiti Nabi Muhammad, bahkan akan membunuh beliau. Etika berdagang yang dijalankan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu adalah kejujuran. Dalam melakukan jual beli, Nabi Muhammad selalu menggunakan kejujuran sebagai etika dasar. Beliau mendapat gelar Al-Amin, artinya dapat dipercaya. Kejujuran yang dilakukan beliau, misalnya tidak melakukan penipuan, tidak menyembunyikan cacat pada barang dagangan, dan menimbang barang dengan timbangan yang tepat. Yang kedua adalah amanah. Amanah artinya bisa dipercaya. Ketika menjadi salah satu karyawan Khadijah, beliau memperoleh kepercayaan penuh membawa barang-barang dagangan Khadijah untuk dibawa dan dijual di Syam. Dengan ditemani oleh Maisyarah, beliau menjual barang-barang tersebut dengan amanat yang diterimanya dari Khadijah. Ketiga, tepat menimbang. Etika beliau dalam menjual barang dagangan harus seimbang. Seorang penjual tidak boleh mengurangi timbangan sedikit pun. Yang keempat, tidak melakukan penimbunan barang. Penimbunan ini tidak diperbolehkan karena akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat karena barang yang dibutuhkan tidak ada di pasar. Yang kelima, saling menguntungkan. Etika ini mengajarkan bahwa dalam bisnis di antara penjual dan pembeli harus merasa untung dan puas. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari pembelajaran etika berdagang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah menyaksikan video tadi, marilah kita jawab pertanyaan di bawah ini dengan benar. 1. Siapakah nama rahib yang mengetahui kenabian Nabi Muhammad? 2. Siapakah nama asli Bukhairah? 3. Apa arti amanah? 4. Sebutkan etika berdagang yang dilakukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.